Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Aris Utomo. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang pernah saya pelajari selama mengikuti pelatihan dasar CPNS di Pusat Bank KDOD Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Kota Samarinda. Tentunya kegiatan ini tidak lepas dari kerjasama dengan Universitas Mula Warna. Sahabat YouTuber, adapun materi yang akan saya bahas yaitu terkait Whole of Government. Apa sih Whole of Government ini? Mari kita simak bersama. Terkait pembahasan Whole of Government, saya membagi atas 4 pembahasan. Yang pertama itu definisi, yang kedua konsep, yang ketiga refleksi dan internalisasi materi, serta terakhir yaitu rencana aksi. Nah, secara definisi, apa sih Whole of Government itu? Nah, ternyata Whole of Government itu adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, jadi di sini ada upaya dari pemerintah sahabat dalam menyatukan sektoral kementerian atau lembaga yang ada guna mencapai tujuan yang sudah diciptakan bersama. Nah, selain itu, kata kunci yang biasa kita temukan di Whole of Government itu ternyata ada apa saja. Yang pertama itu terintegrasi, artinya dia menjadi satu. Kemudian adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga atau sektor lainnya. Kemudian ada kolaborasi mungkin dalam keputusan, dalam kebijakan. Kemudian kapasitas, kapasitasnya apa ketika memutuskan sesuatu. Kemudian adanya sistem terpadu. Kemudian ada one goal, satu tujuan yang sama, terpusat, dan terakhir tentu saja yang paling penting dalam Whole of Government tersebut ketika melakukan kerjasama antar sektoral yaitu adanya teamwork. Itu dia sahabat itu. Baik, selanjutnya bagaimana dengan konsep Whole of Government itu sendiri? Saya akan menjelaskannya dari cara pelaksanaannya. Ternyata ada 4 cara pelaksanaan di Whole of Government. Yang pertama itu ada penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus semacam koordinator, kalau kita bisa contoh yaitu kementerian koordinator yang ada di pemerintah pusat. Kemudian membentuk gugus tugas, contoh sederhananya seperti gugus tugas penanganan COVID-19 yang saat ini kita sedang alami. Kemudian adanya koalisi sosial. Nah, selain itu sahabat YouTuber, ada juga terkait dengan prakteknya Whole of Government tersebut. Pada ranah apa saja dia melingkupi? Yang pertama itu ranah administratif, yang kedua jasa, ketiga barang, dan terakhir tentu saja regulatif terkait dengan aturan-aturan yang digunakan. Nah, lalu bagaimana pola pelayanannya? Ternyata pola pelayanannya dari Whole of Government itu dibagi 5. Yang pertama itu teknis dan fungsional. Kemudian juga satu atap, di mana satu atap itu maksudnya sebuah gedung terdiri dari beberapa instansi sehingga kita mengurus surat atau administrasi yang kita perlukan tidak perlu kemana-mana, cukup di gedung itu saja. Nah, kemudian ada pola pelayanan satu pintu. Nah, ini lebih efisien lagi sahabat, di mana untuk mengurusnya cukup melalui satu pintu saja, tidak perlu lagi antar instansi. Kemudian ada juga pola pelayanan terpusat, dan terakhir yaitu yang saat ini sedang tren yaitu pelayanan elektronik seperti e-budgeting, kemudian e-lelang dan sebagainya. Nah, selanjutnya refleksi dan internalisasi materi dari apa yang saya paparkan tadi. Sebagai seorang ASN tentunya pembelajaran Whole of Government ini sangat penting menurut saya. Ada 4 yang saya bisa petik. Pertama yaitu konsep Whole of Government di lapangan itu sendiri seperti apa. Kemudian bagi penerapan Whole of Government itu bagaimana, dan terus apa manfaat yang bisa didapatkan dalam Whole of Government. Dan terakhir tentu saja Whole of Government ini penting bagi saya khususnya dalam menunjang kinerja saya sebagai seorang aparatur sipil negara di kantoran atau lingkungan kampus. Selanjutnya, rencana aksi apa yang saya bisa implementasikan dari pembelajaran Whole of Government ini? Ada 3 sahabat. Yang pertama, saya bisa mengevaluasi konsep Whole of Government yang selama ini diterapkan di kampus. Nah, kedua, saya bisa memberikan penawaran dan solusi serta desain yang ideal dalam pelaksanaan Whole of Government tersebut, sehingga pemerintahan atau pelayanan yang ada di
instansi atau di kampus saya sendiri bisa berjalan lebih efektif. Dan tentunya terakhir, dengan mempelajari materi Whole of Government ini, materi tersebut bisa menjadi penunjang fungsi ASN atau aparatur sipil negara yang saya emban di kampus saya. Terakhir, pesan dari Thomas Jefferson bahwa the whole art of government consists in the art of being honest. Jadi dengan konsep whole of government tersebut, bahwa ada seni dalam menciptakan kejujuran dalam pelaksanaan kerja bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, sahabat YouTuber. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.